Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Pak Ustaz Ashabul Yamin, Pak Dr. Yusa Muhammad Torik, Ibu dan Bapak-bapak calon tamu Allah, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Senantiasa berlimpah rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, pertama sekali izinkan saya mohon maaf. Sebenarnya kalau alasannya macet bukan alasannya. Alasannya saya salah pilih jalan. Salah masuk tol, malah di tol itu ternyata tetap orang lancar ya. Jadi saya berangkat dari jam 10:30 pada hari sampai sini jam 2 lewat. Sekali lagi saya mohon ucapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sudiarto. Saya mendapat amanah untuk kali ini menemani Ustaz Ashabul Yamin menyampaikan materi manasik dan juga menyampaikan salam dari Ustaz Ali Nurul Haq. Ustaz Ali Nurul Haq adalah yang akan mendampingi Bapak Ibu dari Trisakti. Mohon izin dari Trisakti boleh angkat tangan. Rombongan dari Trisakti bis 21 berangkat hari Jumat depan ya. Hari Jumat tanggal 22. Ustaz Ali Nurul Haq yang akan mendampingi beliau saat ini sedang berada di kampung halamannya di Tasik. Jadi mohon izin kesempatan kali ini saya memberikan manasiknya. Terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu telah memilih Hendra Antruk sebagai rektor yang melayani bapak ibu dalam menunaikan ibadah suci ini. Mudah-mudahan bapak ibu tidak salah pilih dan kami semampu kami insya Allah akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik yang kami mampu insya Allah. Bapak Ibu, gimana kabar semuanya, sehat Bapak Ibu ya? Baik. Mohon maaf, ini sudah makan semuanya? Oh, tinggal saya yang belum ya. Sudah makan, kenyang, masuk ruangan ya, di luar panas, di dalam dingin, paling enak tidur. Manasik. Paling enak apa? Dari tadi saya sudah pesan ke panitia, mohon yang di dekat tiang-tiang tidak dipasang kursi ya. Nah, biasanya begitu itu langsung bismika Allahumma ahya. Baik, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Yang jawab masih ada yang ragu-ragu. Sudah siap? Sudah siap dipanggil Allah? Pak yang di sana sebenarnya maksudnya apa Bu? Ibu, kalau saya bilang dipanggil yang terpikir apa Bu? Oh meninggal. Belum siap Bu? Kapan siapnya? Ini malaikat tunggu jawaban ini. Pak Bu, mohon izin saya boleh berdiri Bapak itu Bapak ya? Kalau saya sebut dipanggil, sebenarnya ada 3 jenis panggilan dalam agama kita Bu. Sehari 5 kali ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya apa? Azan. Azan itu panggilan Pak. Juru panggil namanya muadzin. Ke Baitullah itu juga panggilan. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, panggillah hambaku ke Baitullah, dipanggil. Jadi haji, umroh itu juga panggilan. Ada satu lagi panggilan memang setelah dipanggil diumumkan di menara masjid, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, yang tadi Bapak Ibu belum siap, yang mana ini? Yang belakang. Pak Bu, justru panggilan yang pertama kita sering abaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung dikit lagi. Padahal ayatnya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
Kalau dipanggil sholat, walaupun disebutnya itu sholat Jumat, tapi sholat secara umum, fas'au, bergegas, buru-buru pada zikir pada Allah. Wadarul bai', tinggalkan perniagaan, tinggalkan bisnis, tinggalkan jual beli. Kita sering menunda. Panggilan yang kedua juga kayak gitu. Banyak yang kita sudah lama mampunya, belum berangkat. Umroh belum, haji juga belum. Nah, panggilan yang ketiga Pak, gak boleh ditawar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanallah. Kalau Israel datang memanggil, kalau sudah ajal tiba, nggak bisa ditunda. Jadi yang sudah siap yang mana nih? Yang ketiga Pak hebat. Tadi saya duduk, saya amati gitu beberapa wajahnya, saya lihat, mohon maaf ya, ini banyak yang di atas saya. Tapi soal panggilan yang ketiga nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu. Kenapa? Belakangan semuanya, duluan siapa? Kapanpun kita dipanggil, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Panggilan yang kedua itu ada jawabannya. Kalau panggilan pertama Pak, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Panggilan yang kedua itu jawabannya talbiyah. Nah, ini sudah ada kalimatnya. Yuk kita jawab sama-sama panggilan yang kedua. Bapak Ibu sudah makan semua? Kalau saya minta talbiyah berdiri boleh? Nemenin saya berdiri. Yuk kita berdiri sama-sama. Talbiyah ya. Siap, kita penuhi panggilan kita akan lakukan besok. Merupakan ibadah yang makbul dan mabrur. Amin. Makbul artinya diterima Allah. Mabrur itu artinya punya dampak positif. Dari kata birro, yang birru artinya baik. Ada orang yang berkali-kali melakukan ibadah, tapi perilakunya nggak berubah. Ada orang yang sudah pernah umroh, bahkan pernah haji, tapi maaf, kelakuannya masih belum baik. Ada nggak Bu? Bu, ada nggak orang kayak gitu? Ada. Yang mana orangnya? Tetangga. Enggak suuzon ini ya. Ada atau enggak? Kalau ada, bisa jadi belum mabrur. Jadi nggak berdampak. Mengapa ibadahnya tidak berdampak kepada pribadi yang melakukannya? Bisa jadi ada syarat yang belum dipenuhi. Nah, agar ibadah kita makbul dan mabrur, pertama Bapak Ibu, akidahnya harus betul. Luruskan niat, hindari syirik ya. Bapak Ibu silahkan bertanya pada diri masing-masing. Bapak, untuk apa sih ibadah ini? Untuk apa umroh ini Pak? Ibu harus lillahi, namanya labbaik Allahumma labbaik. Banyak orang yang ibadah umroh tujuannya bukan karena Allah. Umroh Pak, iya. Kenapa? Tetangga kanan kiri udah semua, masa aku belum? Nah, umrohnya karena siapa? Belum lama pernah ada ustadz yang ribut dengan jamaah. Saya mantau dari WhatsApp grupnya. Kenapa? Marah-marah karena apa? Ini apa istilahnya? SIM card-nya dong. Itu internetnya nggak connect. Padahal dia kesana niatnya mau bikin konten. Seorang YouTuber rupanya. Apa itu? Niatnya udah salah. Jadi ibarat Bapak kirim surat, niat itu alamatnya Pak. Kalau salah, nggak sampai. Maka tadi iklan kita apa? Labbaika la syarika laka labbaik. Sama-sama. Ya Allah, aku berikrar nggak akan menyekutukanmu, nggak akan syirik. Syirik itu ada dua, ada syirik besar, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Ada syirik kecil, yaitu apa? Siapa yang tahu apa syirik kecil? Betul, riya, pamer, hati-hati banget. Ya, Allah nggak suka, jangankan Allah. Teman kita sesama jamaah kalau dengar orang pamer itu risih. Ada orang selama ibadah pamer terus. Ya,
Bapak Ibu bukan nggak boleh bawa handphone, silahkan. Bukan nggak boleh foto, silahkan foto, silahkan rekam video. Tapi tahu momen dan tata niat yang baik. Untuk apa foto itu? Dikit-dikit like, di-upload, dikit-dikit di-share, bikin status. Kok nggak ada yang like ya? Bahkan ada yang live streaming. Saat doa, hati-hati. Niatnya apa? Kalau ria, syirik. Nggak akan makbul. Law asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah berfirman, kalau engkau sekutukan aku, engkau syirik, gugur amalanmu, batal. Gak akan Allah terima, Pak, kalau untuk pamer. Jangan dipamerkan. Bapak berhasil tahajud, cukup diri sendiri yang tahu. Berhasil minum air aswad, gak usah cerita. Izin, terutama yang umrohnya sudah lebih dari 1 kali, peluang pamernya tinggi, Pak. Gak usah diceritain. Tapi Ustaz Ashabul Yamin malah cerita, beliau sudah berpuluhan kali, Pak, nggak pernah ngomong. Emang petugas, Ustaz ya. Kadang-kadang modusnya macam-macam. Ustaz, ada apa, Bu? Maaf, ini payung dibangun tahun berapa ya, Ustaz ya? Saya nggak ingat. Emang kenapa? Waktu aku umroh yang ke-5 dulu belum ada. Paham Bapak Ibu? Maksudnya apa itu? Yang di sebelahnya itu risih pasti. Kalau ada anak itu pasti kamu nanya, mungkin gitu. Ya paham ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya, aku berikrar tidak akan menyekutukan akidah. Ya. Yang kedua syariah, Bapak Ibu, insya Allah nanti didampingi oleh Ustaz Ashabul Yamin yang tanggal 22 didampingi oleh Ustaz Ali. Beliau akan memandu, membimbing, bahkan Bapak boleh bertanya apapun. Insya Allah semua pembimbing di NRA sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Saat syariat, Bapak Ibu akan dibekali dengan fikih, dengan tuntunan seperti yang Rasul contohkan. Khudhu anni manasikakum, ya. Kemudian yang berikutnya akhlaknya Bapak Ibu. Pertama akhlak kepada Allah. Pak Bu, pernah ada nggak orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, deg-degan? Bapak Ibu, ini deg-degan nggak? Ya, deg-degan. Kenapa? Udah lunas belum? Ustaz, kenapa? Aku pernah dengar katanya Mekah itu tempat pembalasan. Pernah dengar gitu, Pak? Kalau di sini suka gampar nanti di sana, di sini suka nendang nanti di sana. Pernah dengar gitu? Dari Ustaz? Yang mana Ustaznya? Jangan-jangan Ustaznya belum umroh. Pak Bu, maaf banget. Itu sudah suudzon pada Allah. Sudah berburuk sangka. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku. Yang mana ada Allah itu pendendam. Cek di Asmaul Husna. Ada nggak Allah Maha Pendendam? Tidak ada. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Yang penting Bapak Ibu ngaku dari sekarang salah, Allah ampuni. Kalau ada anak kecil ke orang tuanya, ayah minta maaf ya, ada nggak orang tua yang jewer? Gak ada. Ya Bapak Ibu, jangan buruk sangka pada Allah. Ya, pernah ada jamaah Pak, dulu waktu new normal awal-awal setelah COVID kan harus pakai masker itu. Pas di Mekah itu, pas lagi doa, pipinya panas. Dengar saya, waduh kenapa Ustaz ya, kenapa? Aku kira tadi ada yang gampar Ustaz. Nggak taunya karet masker lepas. Ternyata beliau jadi kolektor. Aku kira ada yang gampar Ustaz, nggak taunya. Bapak lucu banget ya saya bilang. Nggak ada ya. Ya, Bapak Ibu tidak ada. Yang ada, ini kemungkinan selama di sana Allah akan tunjukkan karakter Bapak Ibu yang asli. Nah, itu yang benar. Dan itu normal saja Pak. Dalam sebuah keterangan Rasul menyampaikan kalau kita ingin tahu watak seseorang, silahkan safar atau musafir lebih dari 3 hari. Ibu-ibu yang di sana mungkin bisa diharapkan sini aja kursinya Bu. Mohon maaf nanti pulang dari sini menggitukan izin nanti ya. Bu boleh Bu, nggak apa-apa Bu, putar aja kursinya Bu ya. Nah, di sana nggak ada spion soalnya. Ya, mohon izin ya.
Bapak Ibu selama bepergian, apalagi waktu lama, tetangga kanan kiri akan tahu karakter masing-masing. Maka bermohonlah kepada Allah, ya Allah tutupilah karakter negatifku, tunjukkan yang positif. Atau berjanjilah, ya Allah mulai umrah ini aku akan merubah menjadi yang lebih baik dan mudah-mudahan ke bawah sampai tahun akhir nanti. Itu yang terjadi, Pak. Sepandai-pandai kita nutupi, kadang-kadang terbongkar juga. Dulu pernah ada kami waktu itu haji, ada jamaah marah-marah luar biasa. Meledak-ledak, Pak. Saya dengarnya sampai, ya Allah, dari datangkan Ustadz yang paling ramah, paling santun untuk nasihati. Tentu bukan saya itu ya, Ustadznya. Pak, tenang, Pak. Tenang. Pak, yang sabar. Sabar ada batasnya. Pak, nanti kita selesaikan baik-baik. Saya ingin ketemu orangnya. Tidak. Ini gak profesional ini. Ini penipuan macam-macam. Ada sedikit kesalahan manajemen untuk beliau. Marah-marah. Luar biasa. Sampai, Pak, tenang, Pak. Biar mabrur. Gak mabrur, gak apa-apa. Kami semua takut, Pak. Ya Allah. Besok begitu udah baik-baik, kita semua dipeluk, Pak. Ustaz, minta maaf ya. Yang kemarin itu kayaknya bukan aku. Siapa kemarin? Ada yang bilang kalau orang marah sebenarnya siapa itu, Pak? Oh, setannya dia saya sih setan. Nunduk setan gitu loh, masuk setan. Lain kali kalau ada yang marah, Bapak sodorin cermin ya. Akhirnya beliau bagi-bagi kartu nama, Pak. Terus saya cek kartu namanya, jabatannya di bawah saya ternyata, Ustaz. Oh, baru tahu saya teh. Beliau wakil rakyat, saya rakyat. Mohon maaf kalau ada anggota dewan. Mohon maaf, ini saya serius bercandanya. Sampai sini belum cerita, istrinya cerita. Nah, itu anak aslinya Bapak. Nah, Bapak Ibu bermohonlah kepada Allah, ya Allah, kalau selama ini aku punya karakter negatif, mudah-mudahan aku tutupi. Ada yang oper nggak ketemu, marah-marah. Wah, Bapak Ibu, kadang-kadang panitia kan banyak. Kenapa ngasih nomor keliru? Harusnya 491-941 sampai lantai 9. Gak ketemu, marah-marah juga ada. Tapi ada yang koper gak ketemu, terima kasih. Ustaz, kopernya baru ketemu setelah 2 hari, terima kasih. Itu koper anak saya. Kenapa? Isinya lato-lato. Anak ini gak main-main, dia seneng. Ada juga yang gitu. Ada yang begitu gak ketemu istighfar. Ya Allah, isinya apa ini ya Allah? Kenapa Bapak terungkap? Semua koper ketemu, kenapa beliau tidak ketemu? Allah punya maksud lain. Udah gitu pas mau check out, pindah ke Mekah, kopernya ketemu. Nggak tahu, yang nyasar di kamar sebelahnya. Kamar sebelahnya ada koper masuk, nggak lapor, malah buat jemur handuk. Bapak nanti kalau ada koper masuk, bukan miliknya, lapor panitia. Ya, malah buat jemur handuk ditutup, kan jadinya ini nggak siapa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu mau nggak saya kasih tips? Pengen umrohnya asyik atau enggak? Pengen umrohnya menyenangkan? Pengen banget atau pengen aja? Tirukan saya. Innal hamda. Sesungguhnya segala puji, segalanya dipuji, segalanya disyukuri. Wa ni'mata. Segalanya dinikmati. Dan itu aja misalnya. Innal hamda. Segalanya dipuji, disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku udah sampai sini. Alhamdulillah. Wa ni'mata. Segalanya dinikmati. Udah. Kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan transaksi Bapak Ibu dengan travel, selesaikan pulang umroh. Datang di kantornya. Udah cukup. Ini soal profesionalisme. Bapak merasa dizolimi, haknya nggak dipenuhi. Jadinya ini tapi kok itu. Kan banyak nih sekarang hari-hari ini yang jadian rasanya itu gitu ya. Travel Pak, travel bukan yang lain, bukan. Kalau nggak sesuai, udah protes, tuntut. Tapi jangan merusak kemampuan Bapak Ibu. Janjinya dikasih makan. Sehari katanya 3 kali, ternyata malah 4 kali. Protes. Nah, protes. Misalnya, Bapak Ibu protes silahkan. Tapi Bapak Ibu ketahui, tidak semua hal kesalahan itu adalah andil travel. Contoh tadi, misalnya pas selip itu biasanya sesama jamaah gitu.
Ada orang yang lagi di pesawat ketumpahan air panas. Travel mau disalahkan. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu langsung innal hamda. Alhamdulillah ya Allah, untung cuma airnya. Pernah ada jamaah lagi keluar umroh, copot peci laki-laki, tiba-tiba ada burung buang kotoran tepat di rambut dia. Jamaah ratusan, Pak. Kenapa itu mulesnya burung? Yang ngatur mulesnya burung siapa? Negara atau bukan? Kalau ikut manasik dia pasti innal hamda. Untung onta nggak punya sayap. Itu artinya bersyukur. Ya, innal hamda. Semua disyukuri. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Insya Allah nikmat. Tapi kalau dikit-dikit jadi masalah, dikit-dikit ngedumel, dikit-dikit semua jadi Bapak kesel. Selama Bapak menderita selama umur ini. Baru masuk kamar, sekamar berempat, ya. Yang 2 orang kalau tidur suka gelap, yang 2 lagi kalau gelap nggak bisa merem. Pas lampu dimatiin, begitu melek nyalain lagi. Semalaman ngurusin. Yang biasa tidur gelap, kok temennya terang. Innal hamda. Yang berangkatnya hari Sabtu, Jumat, latihan sekarang lampu terang. Itu rezeki Bapak Ibu. Ada teman sekamar Bapak Ibu, Masya Allah, tiap hari kresek, beres-beres oleh-oleh, kresek. Ini karakter asli ketahuan. Kalau itu terjadi, apa yang diucapkan? Ada teman sekamar kalau manggil, hampanya minta ampun. Ada yang sekamar berempat. Pertama yang hotel saja, hotel convention, sekamar berempat semua ini. Hati-hati, peluang nggak mabrurnya tinggi. Teman sekamar nyuci pulang. Kita udah nahan dia nyuci, nyanyi lagi. Kalau itu terjadi, innal hamda. Asik ngobrol Bapak ya. Innal hamda. Semuanya disyukuri. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Lagi ngantri makan prasmanan gitu. Ada temen yang dapat lauk, sayur, lengkap. Pas kita tinggal nasi. Apa yang diucapkan? Mas, lauknya habis. Innal hamda. Bapak tinggal manggil tukang cateringnya. Mas, lauknya habis. Kok innal hamda? Kan dia nggak ikut manasik. Maksud saya nggak perlu marah, nggak perlu emosional. Apalagi yang disaja di The Convention gimana ini? Di Movenpick, itu restoran kita, Pak. Jadi kalau kurang tinggal panggil, nggak usah marah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, kadang-kadang ada orang yang berangkat umroh sekaligus program perbaikan gizi. Itu kalau makan apa aja diambil. Mubazir kadang-kadang, ya tinggal ambil. Mas, sambalnya habis. Mas, lauknya habis. Ya. Pernah kejadian Bapak Ibu. Malam-malam saya pulang, ada kakek-kakek tidur di lobi hotel. Mbah, kenapa Mbah? Gak di kamar, aduh Ustaz, teman masuk kamar gak pengertian. Kenapa Mbah? AC bukan, lampu enggak Ustaz. Kenapa? Aku tadi pulang dari masjid kemalaman, masuk kamar temanku yang 3 udah tidur semua. Aku mau merem gak bisa. Temen yang 3-nya ternyata, Mbah, kan saya udah bilang, aku udah innal hamda Ustaz. Udah innal hamda gak bisa merem. Saya ketawa, udah innal hamda. Mana besok mau ziarah lagi. Terus, Ustaz punten, boleh gak saya numpang di kamar Ustaz aja. Kami di posko ada saya, ada Pak Dokter, ada Mutawif. Akhirnya teman-teman sudah ngalah deh. Ini kakek dia tidur di kamar kita ya. Alhamdulillah dari kamar kita 10 menit tidur nyenyak dan ngoroknya kencang banget. Pak Dokternya yang harus innal hamda. Innal hamda. Semua disyukuri. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Jadi akhlak kita jangan suudzon pada Allah. Mari berbaik sangka. Baru naruh sendal di masjid sudah suudzon. Nah,
Jangan-jangan 90 hilang insya Allah itu. Jangan sering mengucapkan kata jangan-jangan dan ujungnya negatif. Ganti dengan mudah-mudahan aku keluar sendalku masih. Itu kan doa. Belum. Jangan-jangan mereka nggak profesional. Udah, Bapak sudah menderita. Alam bawah sadar Bapak sudah mengarah pada hal yang negatif. Terus akan dibuat kayak gitu. Apalagi nanti digoda oleh setan. Bapak Ibu, sedikit saya bocorkan ya. Jamaah umroh, jamaah haji, itu setan yang ganggu. Itu pangkatnya bukan lagi sersan atau kopral. Loh, ibu ini bilang jenderal. Udah kenal. Bukan saya yang bilang, beliau ya. Ya minimal irjen kali ibu ya. Artinya apa? Kalau kita nggak kuat-kuat, nggak siap. Tadi kan saya katakan udah siap Pak gitu. Itu apapun jadi peluang marah, meletup-letup. Dan ketahui sekali Bapak marah, biasanya nggak akan menikmati ibadah sampai akhir. Dan nanti kalau reunian, malu sendiri. Pengalaman kami mengatakan seperti itu. Ya. Baik ya. Innal hamda, semuanya disyukuri. Wa ni'mata, semuanya dinikmati. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar Bapak Ibu besok umroh ya, bukan haji. Ya. Ada yang bilang kalau umroh sekian kali sama dengan haji, itu hoax. Ada. Umroh itu bukan rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hajjul bait itu haji. Jadi Bapak Ibu kalau sudah umroh tapi belum haji masih punya hutang. Ya. Pak Bu, kalau ada yang nanya sudah haji atau belum, jawab jujur. Saya belum, Ustaz. Jangan bohong. Dan kalau ada yang nanya, Pak Bu kapan berangkat haji? Hati-hati jawabnya. Yang belum jawab, kapan berangkat haji? Jawab paling tepat, insya Allah secepatnya. Allah dengar, Allah kabulkan. Ada orang ditanya, udah haji Pak? Belum Ustaz. Kapan berangkat? Aduh, boro-boro haji Ustaz. Rumah baru kelar, anak belum semua selesai kuliah. Yang kayak gini nggak bakal berangkat. Saya jamin. Itu sudah suudzon pada Allah. Sering kali saya menemukan orang sudah pesimis dan sudah menganggap haji itu monopoli orang kaya. Nggak ada hubungan Pak antara haji dan kemampuan finansial. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada hubungan. Hadis ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, bagi yang mampu, bukan bagi yang kaya, bukan. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah juga akan mampukan orang yang terpanggil. Kalau Bapak belum mampu, pertanyakan. Jangan-jangan belum terpanggil serius. Tanda terpanggil apa? Daftar minimal store tabungan 250.000 ke bank, terus ngisi itu minimal. Itu namanya niat. Wasdu syai'in uqtarinan bil fi'li. Ada actionnya, bukan cuma cita-cita atau rencana. Maaf saya agak keras di sini. Indonesia banyak sekali warga muslimnya yang sadar tidak memasukkan haji dalam perencanaan keuangan rumah tangga. Renovasi rumah direncanakan, ganti kendaraan direncanakan, tapi haji nggak direncanakan. Kata Nabi, "Falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan." Matinya boleh milik Yahudi atau Nasrani. Ya, tidak salah sedikit memang. Ya, Bapak Ibu saya ulangi. Kalau ditanya, Pak Bu, kapan berangkat haji? Jawabannya apa? Amin. Ya. Saya mau tanya, ada hubungan haji dengan kekayaan? Ada nggak orang yang kaya tapi belum haji? Ada nggak? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada di situ. Tetangga lagi. Ada orang belum kaya tapi haji? Saya haji pertama ngontrak Pak. Saya guru SD saat itu, tahun 98 itu. Banyak kalau musim haji itu viral, orang-orang yang belum kaya tapi haji. Di Samarinda ada tukang sambal Pak, tapi punya jamaah. Itu kalau berangkat harus disambal dari Mbok. Diberangkatkan itu tukang sambalnya. Di Pamulang pernah ada tukang pijit, keseleo majikannya, berangkatin haji. Di Cikarang pernah ada pemulung, berangkat sama nenek pemulung rumah Cikarang, orang Madura. Di Cipodong tukang nasi uduk, tiap hari dia bersedekah. Terus tiba-tiba ada konglomerat datang ya.
di Malang, tepatnya di Dinoyo, kalau nggak salah pernah viral beberapa bulan yang lalu, tukang becak setiap Jumat digratiskan siapapun yang menumpang. Nggak tahu Allah kirimkan seorang konglomerat, dia terharu diberangkatkan. Di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung pernah ada tukang peyem yang bersedekah uang untuk orang pertama pedagang, kemudian diberangkatkan ke malah Ustadz Ali ini, Ustadz Nyadis 20, saya pernah cerita pagi-pagi ada orang pakai mukena nyebrang jalan, diserempet mobil mewah. Pingsan dia, yang punya mobil ketakutan, digotong, dibawa ke rumah sakit. Begitu sadar, yang gotong, ibu, maafin ya bu, jangan lapor polisi ya, maafin ya bu aja. Saya yang sakit, aku belum haji neng. Ibu mau apa? Ibu mau apa aja saya turutin, tapi jangan lapor polisian. Ibu mau haji, mau neng haji. Emang kalau mau haji besok kalau nyebrang cari mobil mewah. Minta doanya maksudnya. Bahkan ada tukang bubur naik haji, itu sinetron. Itu menginspirasi. Maksud saya Bapak Ibu, haji itu lebih kepada panggilan. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan percepat. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang berangkat umroh sekarang ini segera Allah takdirkan berangkat haji. Amin. Dan tidak harus lewat NRA, tidak ya. Boleh lewat MKU, Aruna, BSA atau travel yang lain. Kan saya belum selesai. Tidak harus lewat boleh lewat mana tadi? KU, BSA, Aruna atau travel yang lain. Apa travel yang lain? MKU. Innal hamda. Sesungguhnya sekali dipuji. Haji itu wajib Pak. Umroh itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi sebagai besar ulama sunnah. Kecuali umroh yang dalam haji. Makanya dalam haji ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Kalau hajinya bareng-bareng umroh namanya qiran. Haji dulu baru umroh itu namanya ifrad. Umroh dulu baru haji namanya tamattu. Nanti ada wukuf kalau haji. Umroh nggak ada. Bapak jangan tanya Ustaz Ashabul Yamin, Ustaz kapan wukufnya? Nggak ada, Bapak umroh. Nggak ada wukuf. Walaupun nanti Bapak ditemani ke Arafah ziarah, tapi sedang dalam kondisi bukan hari wukuf. Wukuf cuma sehari setahun, 9 Dzulhijjah. Nggak ada tendanya pula ya. Pernah ada jamaah Ustaz pas dibawa ke Arafah turun, ngapain korek-korek tanah naruh foto? Bu, ngapain? Ini Ustaz katanya kalau foto taruh di Arafah bisa berangkat haji. Syirik gitu. Bid'ah itu. Kata siapa? Foto taruh di Arafah bisa haji, salah. Kalau dia bisa haji, foto serahin ke NRA. Isi formulir berikut. Nah, tahu udah. Jangan taruh di Arafah. Ini perbedaannya Pak ya. Oh, umroh juga nggak ada lempar jumroh, haji ada. Kalau umroh paling lempar real nanti ada di sana ya. Bapak Ibu bisa dipahami ya perbedaannya. Ada satu lagi perbedaan Pak. Kalau orang haji biasanya pulang haji dipanggil Pak Haji. Kalau pulang umroh, nah saya belum pernah dengar itu. Nggak ada Pak umroh ya. Baik Bapak Ibu sudah siap semuanya. Sebelum berangkat berbanyak doa, beribadat, taubat ya. Jadikan umroh ini kesempatan curhat pada Allah, berbanyak doa. Dari sekarang diikutkan saja doa apa saja. Ini terutama bagi yang punya masalah. Bapak Ibu pada punya masalah? Pak, Bu punya masalah? Kelihatan sih dari wajahnya. Wajah bermasalah. Masalah kesehatan, ada masalah dengan rumah tangga, ada masalah ekonomi, ada masalah di tempat kerja, ada masalah yang sudah menikah belum dikaruniai keturunan, anaknya sudah waktunya belum ditemukan jodoh, itu masalah. Ada yang sudah putus padahal belum jadian, ada yang sekolahnya nggak lulus, masalah. Ada yang di tempat kerja terus, ada proyeknya lagi gagal, curhat pada Allah di sana. Insya Allah rapat. Kadang-kadang curhat sama teman, maaf Pak, udah kita bilang, jangan curhat siapa-siapa.
Ini cuma sampai yang saya ceritain, besok saya RT dengar semua. Ternyata yang kita ceritain, kok pada ngaku? Perbanyak beribadah dari mulai sekarang selama di sana, dan perbanyak taubat, akui kesalahan. Jangan ada yang tutup-tutupi. Allah tahu segalanya. Jujur, ya Allah, aku pernah melakukan ini, ya Allah. Aku pernah melanggar perintahmu, ya Allah. Akui semua. Taubat. Terutama yang punya dosa. Di sini ada yang nggak punya dosa? Angkat tangan? Enggak ada. Kalau ada yang angkat tangan, itu angkat tangannya sudah dosa. Sombong dan bohong. Bapak Ibu sebelum berangkat minta maaf pada sesama, mohon doa. Yang punya orang tua masih hidup datangi, sungkem minta ridhonya. Suami yang berangkat dan ada istri minta maaf, minta ridhonya. Teman kantor sebaiknya langsung kalau masih mungkin ya, terutama yang berangkat tanggal 22 masih ada waktu, datangi. Kalau minta maaf jangan di medsos ya. Bedanya tipis antara minta maaf dan pamer. Ini aja sekarang udah ada statusnya H-1. Apaan maksudnya? Hati-hati. Nah, pesan khusus bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua dan orang tuanya masih hidup, serta orang tuanya belum pernah ke tanah suci. Ini khusus ya. Pastikan dari lisan orang tua kita keluar kata-kata, aku ikhlas nak, kamu berangkat. Aku ridho nak, kamu berangkat. Paksa orang tuanya bicara itu. Kenapa? Pernah kejadian Pak. Anak berangkat ke tanah suci. Orang tuanya nangis kepada saya. Teganya anakku Pak Ustadz, kenapa dulu aku mau haji, aku tunda, mau umroh aku tangguhkan untuk sekolah dia, untuk pernikahan dia, sekarang dia berangkat, aku nggak dipamiti, durhaka itu anak. Karena kita berangkat itu bisa jadi karena doa-doa beliau. Orang tua lebih berhak berangkat duluan Bapak Ibu. Saya ulangi, kalau ada Bapak Ibu yang masih punya orang tuanya masih lengkap dan belum pernah berangkat, pastikan orang tua ridho, ikhlas. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidayni. Allah ridho, orang tua kita ridho. Wa suhtullah fi suhtil walidayni. Kalau ada orang tua yang murka, Allah lebih murka. Dan bagi yang orang tua yang sudah wafat, kirimkan Fatihah. Bisa jadi karena doa-doa beliau kita bisa berangkat. Dan sampai di sana nanti Bapak Ibu, kalau ada rezeki badalkan umrah beliau. Tata caranya bisa menghubungi Ustaz, bisa Ustaz Ashabul Yamin, Ustaz Kali tanyakan. Saya ingin membadalkan umrah orang tua saya. Seperti apa? Ya, sejenak kita tunjukkan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Dan yakin beliau sekarang bahagia mendengar berita kita bisa berangkat ke tanah suci. Sebut orang tua masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, mohon doa kepada siapapun. Doain aku ya. Ini sunnah Rasul. Bisa jadi Bapak Ibu ketika kita tinggalkan pesan dan orang itu mendoakan kita, itu akan membuat lancar ya ibadah kita selama di sana. Sebelum berangkat tunaikan hak dan kewajiban ya Bapak Ibu yang misalnya punya tanggungan ya, ini tanggal berangkat tanggal tanggung ya. Kalau yang berangkat tanggal awal gitu ya biasanya rekening listrik, rekening telepon itu dituntaskan semuanya. Kalau memungkinkan Bapak Ibu maknai keberangkatan, berwasiat kepada putra-putri yang ditinggalkan. Nah, selama Bapak Ibu pergi, tolong jaga adik-adiknya ya nak. Selama Bapak Ibu tanah suci, tolong doain ya nak, itu wasiat ya Bapak Ibu. Ini bersiap diri menjadi tamu Allah. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita acara manasik. Bapak mendapatkan arahan, berkenalan dulu tadi dengan teman-teman sekamar Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan ID card, sudah cek ID cardnya? Coba cek lagi namanya, fotonya, hotelnya. Bis 13 itu di pin itu nama bisnya ya. Ada bis 13, bis 21. Bis 21 yang rombongan Trisakti berangkat tanggal 22 Desember.
Bapak Ibu sudah terima lembar kontrol ini? Cek lagi. Belakangnya itinerary, itu jadwal penting. Penerbangannya semua ada di situ. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke WhatsApp group ya. Kalau ada WhatsApp group nanti gunakan hanya untuk kepentingan umroh, kampanye belakangan. Yang sekarang ini berangkat sudah mulai ribut Bapak Ibu, sudah mulai kampanye. Udah itu kampanye anggap dirinya paling benar dan macam-macam. Udah pesan, mohon admin kalau ada yang mulai bicara di luar program umroh, saya bilang keluarkan. Kampanye nggak boleh, apalagi nawarin daster belakangan. Udah nawarin dagangan gitu ya. Bapak Ibu sudah mengumpulkan koper yang tanggal 22 belum ya? Sudah. Oke, nanti ada ketentuan koper yang dikumpulkan dan tidak membawa power bank dalam koper besar. Nanti ada info dari Bapak Ibu. Insya Allah sesuai dengan penerbangannya masing-masing. Yang tanggal 17 besok berangkat 3 jam sebelum pesawat take off harus ada di airport. Jadi kalau take off 9.35 jam berapa harus di airport? Ya, jam 6.30 paling lambat. Usahakan jam 6 kalau bisa. Ini hari Minggu, hari Ahad, dan hari kampanye. Hari ini saya kena imbas, Bapak Ibu. Ya, saya dari pesantren di Depok sini biasanya nggak sampai 1 jam, paling lama 1,5. Hari ini 3,5 jam. Tolong, kalau bisa lebih awal lebih baik. Dan besok kalau yang hari Jumat jam 16.30, berarti jam berapa? Jam berapa Bapak Ibu kalau 16.30 jam? Mundur 15, 14, 13, berarti jam setengah 2. Usahakan zuhur sudah di sana, yang hari Jumat tanggal 22. Sampai di sana Bapak Ibu akan diberikan paspor besok. Saya pesankan, begitu paspor diterima, cek namanya. Isinya ada boarding pass, ada visa, cek bener nggak punya Bapak Ibu. Fotonya cek. Kalau Bapak Ibu komplain sudah lewat imigrasi, kami akan sulit membantu. Ya, pernah ada kejadian Ustaz, jamaah semua sudah dibagi paspor. Paspor sudah terima jamaah, tinggal 1 jamaah belum terima. Laki-laki. Pak Ustadznya pegang paspor 1, tapi perempuan. Pak Ustadz mana? Punya Bapak? Bukan. Panik kami. Kita cek. Nggak taunya, cukup. Ada ibu-ibu datang. Pak Ustadz, ini bukan punya aku. Rupanya dia ditolak di imigrasi. Ustadz bukan punya aku. Kok bukan punya ibu? Ibu ambil. Takut nggak kebagian. Allahu Akbar. Rupanya pas lagi dia datang main tarik aja gitu bukan punya. Tolong. Setelah dilihat, Bapak foto visanya, foto boarding passnya, foto paspornya. Sewaktu kalau diperlukan ini. Begitu sampai di pesawat jangan dimasukkan di kantong pesawat. Pernah kejadian 2 malam menginap di airport Jeddah. Gara-gara apa? Paspornya kebawa pulang. Anak muda, bukan orang tua. Ceroboh namanya ya. Bapak Ibu mohon tetap mengikuti arahan petugas ya. Bapak Ibu ada 2 program. Yang tanggal 17 itu landing langsung Madinah. Yang tanggal 22 hari Jumat, Bapak Ibu nanti landingnya Jeddah. Ya, nanti akan ada informasi dari Bapak Ibu. Nah, yang saya belum tahu kalau dia jadwalnya Bapak Ibu yang Jeddah ini langsung umroh. Berarti yang Jeddah ya rombongan Trisakti pakaian ihram dikeluarkan. Tidak dimasukkan di koper besar. Ya nanti insya Allah Bapak Ibu begitu tiba di airport seperti biasa, baik yang Madinah, Jeddah maupun transit, ini yang terjadi ya standar lah ya, antri dengan tertib, kemudian ikut arahan petugas. Pesan saya satu, yang pandai ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris jangan dipraktekkan. Kalau orang Arab tidak ngobrol seneng banget Pak, lama itu. Kalau satu orang 5 menit kali berapa pesawat bisa lama itu. Bapak akan banyak mana-mana, macam-macam pasti. Pertama, dekat nggak rumahmu dengan puncak? Itu banyak. Macam-macam kadang-kadang, nggak ngerti saya apa hubungannya. Oke, nah oke saya percepat dikit Bapak Ibu yang Madinah langsung ke Madinah, kita ziarah dan seterusnya. Nah, yang di Madinah nantinya lakukan, kalau yang Mekah berarti Mekah dulu, Madinah belakangan, tapi programnya sama. Ada kegiatan ziarah, sholat 5 waktu selalu ke masjid dan seterusnya.
Ini masuk bagian ziarah ya, tidak masuk poin umrohnya. Nah, umrohnya baru dimulai kalau yang Bapak Ibu berangkat tanggal 17 itu pada hari Rabu. Maaf. Sebentar. Yang berangkat tanggal 17, umrohnya baru berangkat hari Rabu, betul. Rabu tanggal 20 baru mulai prosesi umroh. Yang berangkat tanggal 22 langsung dari rumah paginya. Ini tanda tanya. Sunnah mandi ihram, potong kuku, membersihkan bulu-bulu dan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh di rumah, boleh di airport yang tanggal 22. Kalau yang tanggal 17 sholat sunnahnya nanti di Masjid Nabawi. Sholat sunnah. Biasanya kita check out habis zuhur, habis dari masjid sholat sunnah pakai pakaian ihram. Yang tanggal 22 pakai ihramnya dari airport, tapi bawahan saja. Nanti begitu di pesawat akan ada pengumuman, sebentar lagi kita akan memasuki Yalamlam. Bagi jemaah haji yang ingin melakukan mikot, ada pengumuman, baru mulai lepas bagian atas. Begitu sudah di tempat mikot, baik yang di Yalamlam di pesawat maupun yang di Bir Ali, semuanya baca niat. Ya, niatnya boleh dalam bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Arab di buku ada. Nanti yang di bus diajarin. Sama-sama kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Begitu sudah niat, larangan ihram berlaku. Sebelum niat belum berlaku. Misalnya menjelang niat, Ibu pakai bedak boleh. Begitu sudah niat, nggak boleh potong kuku, nggak boleh nyabut rambut. Satu kuku kepotong, Bapak kena dam. Satu mut ngasih makan orang fakir miskin, ya lebih kurang 30 real. 2 kuku, 2 mut, 60 real. 3 kuku, seekor kambing. Sehelai rambut, 1 mut. 2 helai, 2 mut. 3 helai, seekor kambing. Ustaz, kalau saya buka jilbab tiba-tiba ada rambut, itu bukan nyambut tapi rontok. Nggak apa-apa. Ke toilet kalau ada bulu, nggak apa-apa. Ya, nggak usah mempersulit. Tapi kalau nyambut tuh gini, sisiran termasuk sengaja, hindari sisiran. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Apapun yang aroma wangi hindari dulu. Terutama yang dari Jeddah, Bapak Ibu, kadang-kadang turun airport dapat nasi box, ada tisu wangi yang basah, jangan dipakai dulu. Sudah nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala, perempuan nggak boleh pakai tutup muka, niqab, cadar lepas, masker, lihat situasi dan kondisi. Kalau sekiranya membahayakan, khawatir menular orang lain, sekarang sudah mulai ada apalagi COVID lagi, hati-hati boleh. Tapi kalau nggak pakai masker nggak apa-apa, lepas maskernya. Nggak ada yang pakai cadar ya. Niqab juga nggak boleh, cadar nggak boleh. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan pakai cadar, tapi khusus bagi wanita yang wajahnya cantik sekali dan saking cantiknya setiap laki-laki yang melihat pingsan itu boleh. Di sini ada, kayaknya SMI semua ya. Atau jelek banget, juga boleh. Pasti di sini nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang pakai cadar, Bapak bisa simpulkan siapa dia. Ya. Dan itu pun harus ada jaraknya, Pak. Nggak boleh mepet di wajah, harus ada kayak kanopi. Tidak boleh berhias, nggak boleh make up. Setelah niat ya, sebelum niat boleh. Tapi setelah niat nggak boleh. Dan selama pakai pakaian ihram saja. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit. Nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai celana dalam. Dan Ustadz Ashabul Yamin nggak akan ngecek. Mau razia. Nah, tapi kalau ibu sayang suami boleh cek, oh aman Pak. Apa? Sekarang ada pertanyaan, Ustadz itu di Tamrin City dijual cawat pakaian dalam, nggak berjahit, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Pakaian ihram di kitab-kitab fikih 2 helai kain nggak berjahit, 2 helai. Kalau nambah itu jadi berapa helai? Sudah terjawab kan? Kalau Bapak tetap 2 helai, silahkan itu dipakai sama atasan, bawahnya nggak usah pakai. Ya, pasti kalau ada duit hilang Bapak akan dituduh.
nggak boleh bertengkar, berdebat, ngomong porno. Ini musim kampanye, hati-hati. 2019 pernah ada jamaah saya ribut ketika pakai tagar ganti presiden. Ribut gara-gara beda kandidat. Tolong jangan berdebat. Yang suka sering debat biasanya orang yang pernah umroh pakai travel lain. Ustaz, ini umroh cara apa ya? Dulu pernah ada jamaah pernah umroh pakai travel lain, caranya nggak sama. Ini umroh cara apa ya? Saya pernah umroh pakai travel nggak kayak gini. Dia sebut nama travel. Ya, padahal travel sudah tutup, dia masih sebut-sebut. Saya nggak bilang kalau itu first travel kan nggak enak. Dia masih sebut-sebut gitu. Akhirnya apa? Terjadi keributan. Indah. Kalau bapak nggak puas, merasa beda, temui Ustadz, diskusi baik-baik. Ustadz, saya pernah umroh. Dulu caranya kayak gini kok. Sekarang kita beda. Padahal nggak beda, sama. Cuman dia saja waktu mana saya nggak hadir. Ya. Jangan melakukan hubungan suami istri. Kalau sampai terjadi, bapak ibu wajib menyembelih seekor onta. Dan pernah terjadi. Tidak boleh hubungan suami istri kapan? Selama pakai pakaian ihram saja. Tolong catat baik-baik. Pernah ada jamaah salah paham. Dikiranya selama di sana nggak boleh hubungan suami istri. Jadi di kamar marahan terus. Seperti nggak pernah nyentuh, takut. Pas sampai jeda geledek sama temennya. Yang honeymoon ya. Honeymoon apaan? Kan kata Ustaz nggak boleh. Ditemuinya saya, Ustaz, emang boleh? Bu, ya nggak boleh, hanya pas pakai pakaian ihram. Terus saya tahallul boleh. Tahu gitu. Ya, ada yang berangkat berdua sekamar, suami istri. Setelah tahallul boleh. Yang nggak boleh dari mulai niat sampai tahallul. Setelah itu boleh, bahkan berkah ibadah. Tapi kan aku sekamar berempat, gampang. Yang 3 suruh beli kurma agak jauhan dikit. Diajari Bapak Ibu. Ada timernya, jam berapa selesai gitu. Beli kurma agak. Pak, kenceng banget gitu. Ini manusia, ini fitrah. Loh, Bapak nggak tahu kalau musim haji ini ada bisnis kamar, bilik asmara. Ada kamar barokah. Kalau Bapak berpengalaman di kamar barokah, ini serius Pak. Bayangin 40 hari haji, aduh malah tahan. Bahkan dulu kakek-kakek saya dulu belum ada kamar, itu bikin kamar dari tumpukan koper. Ada yang jaga gitu loh. Ada yang terlalu semangat, kopernya roboh itu. Innal hamda wan nikmata ya. Nggak boleh mencabut tanaman, maksudnya nggak boleh mencabut rumput, petek-petek pohon. Sekarang Mekah lagi hijau, beberapa tamannya jangan iseng, nggak boleh. Memburu binatang maksudnya nggak boleh burung-burung, kucing. Kalau misalnya nyamuk ya tetap dibunuh Pak. Ada yang nggak boleh. Kalau nyamuk ya dibunuh lah, ya. Semut ya dibunuh. Maksudnya ini binatang buruan. Ini nanti akan diingatkan Ustadz Ali, Ustadz Ashabul Yamin, diingatkan terus selama perjalanan. Jangan sampai. Kalau ada yang dilanggar, Bapak konsultasi. Ustadz tadi aku nggak sengaja pegang sabun, dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sudah mendesak, kita lanjutkan sampai di Mekah, baik yang bis 13 maupun 21, check-in hotel dulu, biasanya disepakati dari hotel, kumpul jam berapa, kita langsung berangkat tawaf. Nah, syarat sahnya tawaf harus suci dari hadas. Batal wudhu, tayamum gak boleh, air berlimpah. Cuman saya ingin pesankan Bapak Ibu, sebaiknya selama di sana kita tidak bermadhab syafi'i yang dalam hal batal ini, mohon maaf kadang-kadang agak menyusahkan kalau kita berpegang pada mazhab itu. Karena syafi'i berpendapat kalau sentuhan laki perempuan yang bukan mahram batal. Kalau kita pegang itu Pak, nggak kelar-kelar. Kita udah hati-hati, nggak taunya keinjek kaki orang Afrika. Orang Afrika nggak pakai kaos kaki, Ustaz. Injek batal itu. Dan harus keluar rombongan, Bapak harus wudhu lagi. Repot. Maka kami sarankan kita pakai mazhabnya Imam Hambali, Maliki atau Imam Hanafi. Tiga-tiganya membolehkan bersentuhan asal nggak ada syahwat, asal nggak ada birahi, asal tidak ada sernya. Kalau tapi juga jangan nyentuh-nyentuh, jangan tersentuh tetap. Caranya gimana? Pindah madhab nggak pakai niat Pak. Cukup ketika maaf saya peragakan, Bapak membasuh kepala. Kalau Imam Syafi'i gini boleh. Dikit aja,
Tapi kalau Imam Hambali, Malik dan Hanafi, Bapak minimal itu Bapak lakukan itu sudah otomatis tidak pakai mazhab Syafi'i. Jadi selama di sana sentuhan suami istri laki perempuan tidak membatalkan. Pas dibasuh semua. Nah, Bapak Ibu harus suci. Kalau batal wudhu dan lapor. Nah, cuman bedanya dengan sholat. Kalau Bapak Ibu tawaf, ya, batal dengan sholat batal beda. Kalau sholat misalnya asar 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3 sukses, rakaat keempat batal. Bapak harus ulangi dari takbiratul ihram. Itu kalau sholat. Karena dari salam, dari takbiratul ihram sampai salam satu kesatuan. Tapi kalau tawaf tidak. Tawaf putaran pertama aman, 2 aman, ketiga batal, Bapak cukup mengulangi yang batal itu. 1, 2 nggak usah diulangi, ulangi dari 3. Tapi ini kejadian jarang sekali, batal tawaf batal. Karena tawaf itu sekitar setengah jam, Pak, insya Allah. Rezeki Bapak Ibu, Ka'bah baru dibuka tadi malam, ya. Anak saya 2 hari yang lalu umroh nggak bisa lihat Ka'bah, ya. Rezeki baru dibuka tadi malam, Ka'bah, ya. Jadi kalau batal, Bapak Ibu harus keluar. Biasanya batal karena buang angin. Pernah ada nenek-nenek, sudah selesai dari Ustaz, aku batal. Kenapa? Buang angin. Kok nggak lapor? Cuman dikit gitu. Tetap aja batal. Ya, nanti ditunjukkan wudhu di sini atau di pinggir pakai jam-jam boleh. Nutup aurat, syaratnya harus 7 putaran. Nah, mulai dari Hajar Aswad dan Ka'bah di sebelah kiri. Makanya kami melarang untuk selfie, karena orang selfie atau bawa tong sis itu Ka'bah di punggung, itu nggak sah. Ka'bah di sebelah kiri. Ikut aja ustaznya. Sunnah nanti laki-laki buka bahu sebelah kanan, ya kayak tadi, ya. Yang tadi ini kelihatan kan? Nah ini sunnah itu Pak, bahu sebelah kanan dibuka. Walaupun ada juga yang keberatan, Ustaz. Ada yang bilang nggak mau dibuka bahu kanannya. Pak, kenapa Pak? Saya malu Ustaz. Ternyata ada jaga, saya buka, jagalah kebersihan. Sunnah lari-lari kecil, putaran 1-3, tapi karena kita berombongan, kayaknya tidak harus. Sunnah memulai menghadap Hajar Aswad. Menghadap itu berarti apa Pak? Wajahnya. Sunnah mencium atau mengangkat tangan. Jadi ke Hajar Aswad sunnah mencium atau mengangkat tangan. Saya tidak anjurkan mencium. 1, karena Hajar Aswad wangi, pakai ihram nggak boleh wangi. Yang kedua, kita berombongan. Kalau masuk pusaran itu kemungkinan terlepas. Ketiga, yang laki-laki sedang tidak pakai apa-apa. Kalau sampai bagian bawah terinjak dan lepas, semriwing gitu. Dan bisa viral. Pernah terjadi Pak. Makanya tolong tidak usah mencium Hajar Aswad dulu. Cukup kita coba peragakan sekarang, ya. Bayangkan ini sudut Hajar Aswad. Bapak Ibu ini ya, sini. Ini sudut Hajar Aswad, ya. Ini. Angkat tangan, tengok kiri. Ini. Angkat tangan. Angkat tangan yang serius. Nah, ini tadi tujuannya kenapa harus cukur bulu ketiak. Di sini tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kayak gitu. Sekalian itu. Ada. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah cukup.